Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. BTW terima kasih abang-abang yang sudah berkenan berbagi kopi ataupun super thanks kemarin. Luar biasa, jujur ini penambah semangat untuk upload video berikutnya. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 6. Setelah kemarin selesai kita bahas part 5-nya tentang konferensi dagang yang diadakan oleh penguasa kota Yufeng. Dari konferensi dagang itu juga, Yun Xiao kembali menambah relasi, karena di sana dia bertemu dengan Bibi Jiu yang adalah pemimpin dari keluarga Mei. Namun tidak hanya bertemu tentunya. Yun Xiao juga berhasil membuat kesepakatan dagang dengan Bibi Jiu. Bahkan Yun Xiao diundang untuk pergi ke keluarga Mei untuk membahas lebih lanjut tentang kesepakatan dagang ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi kisah Tuan Muda Yun di part 6. Saat ini Yun Xiao berada di atas kapal Phoenix milik Bibi Jiu bersama dengan Li Feiyu dan juga tentu saja Bibi Jiu. Namun di sana Yun Xiao tidak lagi berpura-pura menggunakan Little King Kong sebagai pengganti dirinya, karena Bibi Jiu tahu bahwa Little King Kong itu adalah boneka milik Yun Xiao. Bibi Jiu mengatakan bahwa Yun Xiao tidak perlu berpura-pura di depannya. Jadi Yun Xiao juga merasa lebih tenang, lalu menyimpan Little King Kong ke dalam monumen dewa. Nah, di sana mereka bertiga membicarakan banyak hal, termasuk salah satunya adalah tentang kapal Nuh. Memang di dunia luar tidak banyak orang yang mengetahui kebenaran tentang kapal Nuh. Ini adalah sesuatu yang wajar, karena yang tahu bahwa kapal Nuh sudah jatuh ke tangan Ye Fan hanyalah beberapa orang termasuk Yun Xiao, sementara yang lainnya telah mati. Karena alasan ini juga, di dunia luar, pembicaraan tentang kapal Nuh masih menjadi sebuah rumor. Ada yang mengatakan kalau kapal Nuh sudah ditemukan, dan ada juga yang mengatakan bahwa semua itu hanyalah hoaks. Yun Xiao tidak ambil pusing tentang masalah ini. Dia hanya mendengarkan mereka berbicara tanpa banyak berkomentar kecuali ditanya. Sampai kemudian, kembali Yun Xiao mengingat pertanyaannya saat pertama kali melihat Bibi Jiu memasuki ruang konferensi dagang. Ini adalah waktu yang tepat untuk berbincang. Jadi Yun Xiao pun bertanya, "Bibi Jiu, saya sedikit penasaran. Sejauh yang saya tahu selama ini, perwakilan keluarga Mei yang datang di dalam konferensi dagang ataupun pelelangan adalah laki-laki. Tapi kali ini mengapa Anda yang datang?" Mendengar itu Bibi Jiu tersenyum kecut. Karena Tuan Muda Yun sudah bertanya, maka ini mungkin akan menjadi cerita yang cukup panjang. Saya akan menceritakan secara perlahan. Tapi sebelum itu, mari kita masuk ke dalam. Saya tidak ingin ada kuping yang mendengarkan tentang hal ini. Di dalam kapal mereka semua duduk dan kemudian Bibi Jiu mulai bercerita. Singkatnya, di situ Bibi Jiu mengatakan kalau para laki-laki yang selalu mewakili klan Mei di dalam pelelangan ataupun konferensi dagang, mereka semua sebenarnya adalah para suami dari para wanita yang memiliki garis keturunan keluarga Mei. Ini tentu adalah sebuah fakta yang mengejutkan. Jadi mereka semua, para laki-laki itu sesungguhnya hanyalah orang luar, yang mana kemudian terikat dengan keluarga Mei oleh karena hubungan pernikahan. Yun Xiao pun sedikit heran. Jadi dia lalu bertanya, "Tampaknya ini metode yang tidak biasa. Mungkin nanti Bibi Jiu bisa menjelaskan. Karena saya pikir kemampuan keluarga Mei adalah warisan dari garis keturunan keluarga Mei. Tampaknya dugaan saya salah." Bibi Jiu pun terkejut.
pengamatan Tuan Muda Yun memang sungguh luar biasa bagus. Pada dasarnya, kemampuan kami memang berasal dari 3 hal. Pertama adalah garis keturunan kami. Kedua adalah teknik kultivasi yang kami kembangkan dari keluarga kami. Dan yang ketiga adalah rahasia. Tentang poin terakhir, Yun Xiao pun mengangguk. Tidak masalah, karena itu adalah rahasia keluarga. Maka saya tidak akan mempertanyakannya lagi. Kemudian, mengapa para suami dari garis keturunan keluarga Mei bisa memiliki kemampuan penilaian? Bibi Jiu menjelaskan. Semua itu adalah keunikan di dalam keluarga Mei. Jadi, kami, keluarga Mei, hanya bisa melahirkan anak perempuan. Kami tidak akan bisa bertahan tanpa berhubungan dengan orang luar. Karena itu, kami akan menikahi orang luar untuk keberlangsungan keturunan di dalam keluarga kami. Namun, ada sesuatu yang terjadi saat kami berhubungan badan dengan pasangan kami. Setelah kami berhubungan badan, maka para suami kami akan mendapatkan kemampuan penilaian milik kami. Sehingga mereka yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan dalam penilaian harta karun menjadi mahir hanya dalam 1 malam. Oleh karena itu, para suami kamilah yang kemudian menjalankan tugas untuk melakukan penilaian pada lelang ataupun konferensi dagang di luar klan kami. Hal ini juga menjadi alasan kenapa Tuan Muda Yun sering melihat laki-laki dari keluarga Mei yang bertugas sebagai penilai harta karun. Mendengar itu, Yun Xiao pun mengerti. Jadi seperti itu. Sekarang saya mengerti. Yun Xiao tidak lanjut bertanya lagi. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun tiba di sebuah lembah yang tidak jauh dari kota Yufeng. Tempat itu adalah basis dari keluarga Mei. Begitu turun dari kapal, Bibi Mei segera memberi instruksi pada para bawahannya supaya mereka langsung menyiapkan jamuan. Lalu, Yun Xiao serta Li Feiyu dibawalah ke dalam sebuah aula untuk menikmati perjamuan. Di sana Yun Xiao tampak sangat menikmati makanan dan terutama anggur yang dihidangkan. Yun Xiao sungguh terlihat serakah. Bahkan dia tidak sungkan untuk meminta anggur tambahan. Ini memang salah satu gaya dari Yun Xiao yang tengil. Dan tentu saja hal itu membuat Bibi Jiu merasa geram. Bahkan Li Feiyu berpura-pura tidak mengenal Yun Xiao karena dia takut malu. Pada akhirnya, Bibi Jiu kembali ke topik utama yang kemudian menjadi alasan kenapa dia mengundang Yun Xiao untuk datang ke tempat ini. Bibi Jiu berkata, "Tuan Muda Yun, mari bicarakan bisnis kita sebelumnya." Mendengar itu Yun Xiao pun tertawa dan akhirnya meletakkan gelas di tangannya. Yun Xiao kemudian mengeluarkan sepotong logam seukuran ibu jari yang ia sempat tunjukkan di konferensi dagang. Yun Xiao kemudian berkata, "Karena Bibi Jiu telah mengenali benda ini, maka saya ingin tahu berapa banyak yang Bibi Jiu mau keluarkan untuk mengambil benda ini." Mata Bibi Jiu berbinar. "Oh Tuan Muda Yun, masalah harga bisa kita bicarakan. Tetapi maafkan untuk ketidaksopanan saya. Saya lancang dan ingin bertanya, apakah Tuan Muda Yun masih memiliki yang lainnya? Kalau memang masih ada, saya mohon supaya Anda untuk menjual kepada saya." Mendengar itu Yun Xiao menghela nafas. "Aku hanya memiliki itu saja. Seperti yang Bibi Jiu tahu, bahwa benda ini tidak mudah untuk didapatkan. Jika bukan karena saya menginginkan kristal giok es, saya pasti lebih suka menyimpan benda ini untuk diri saya sendiri." Mendengar itu, Bibi Jiu tampak sedikit kecewa.
Apa yang Tuan Muda Yun katakan itu memang ada benarnya. Karena jika saya bisa mendapatkan benda ini dengan mudah, maka saya pasti tidak akan kebingungan saat ini. Li Feiyu yang mengamati pembicaraan mereka berdua kini tampak sedikit kebingungan. Bibi Jiu, sebenarnya benda apa ini? Apakah benda ini memiliki kualitas yang bahkan lebih tinggi daripada besi bintang dingin langit utara? Bibi Jiu menghela nafas panjang. Dia berkata, benda ini disebut emas Tenshou. Dulu dikatakan benda ini ada banyak sekali, namun sekarang jumlahnya sangat sedikit. Mendengar itu, Li Feiyu pun terkejut. Dia memang pernah mendengar tentang harta karun ini, tapi dia tidak menyangka kalau Yun Xiao akan memilikinya. Setelah itu, Bibi Jiu kembali menatap ke arah Yun Xiao dan bertanya, Tuan Muda Yun, jujur saya takut jumlah ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Tapi karena saya sangat membutuhkannya, maka Tuan Muda Yun tolong sebutkan harganya. Yun Xiao berkata, sebelum itu saya ingin tahu senjata apa yang sebenarnya ingin Bibi Jiu sempurnakan. Mendengar itu, Bibi Jiu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ini adalah rahasia sekte. Saya tidak bisa menyebutkannya. Tuan Muda Yun, sebutkan saja harganya. Bahkan jika saya harus menghabiskan semua kekayaan keluarga Mei, saya akan tetap membelinya. Yun Xiao lagi-lagi terkejut. Dia menyadari betapa pentingnya emas Tenshou yang ada di tangannya untuk keluarga Mei. Lalu Yun Xiao berkata, masalah harga bisa kita negosiasikan. Bahkan, saya tidak keberatan untuk memberikannya pada Bibi Jiu. Namun, sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Oh, saya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Yun begitu murah hati. Silahkan, tanyakan saja apapun. Jika saya bisa menjawabnya, saya akan menjawab pertanyaan itu, kata Bibi Jiu yang tampak senang. Lalu Yun Xiao tersenyum dan berkata, Bibi Jiu, saya adalah teman dari Mei Dong'er, dan saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara keluarga Mei dan temanku Mei Dong'er. Mendengar pertanyaan itu, seketika wajah Bibi Jiu berubah drastis. Matanya menjadi tajam dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan suara tinggi, Bibi Jiu berseru, jadi kau adalah orang yang telah membunuh Wang Da dan menyeret keluarga kami dalam masalah ini. Yun Xiao tersenyum masam. Bibi Jiu, ini hanyalah kesalahpahaman. Tolong redam amarah Anda dan saya akan menjelaskannya secara detail. Tapi Bibi Jiu masih marah. Dia mengirim sinyal. Lalu dalam sekejap, aura yang kuat muncul dari segala arah. Meski mereka tidak terlihat di dalam ruangan itu, tetapi mereka semua telah mengunci pergerakan Yun Xiao. Tekanannya sungguh mengerikan. Bahkan Li Feiyu pun pucat pasi. Bibi Jiu berkata lagi, sekarang ayo lihat. Apa yang bisa kau lakukan? Aku sudah mengirim orang untuk menangkap Mei Dong'er. Kau akan segera bertemu dengannya. Melihat sikap Bibi Jiu yang tetap kasar, Yun Xiao kini tampak masam. Dia berkata, saya adalah teman Mei Dong'er, karena itu saya ingin membantunya. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya dan keluarga Mei. Sementara, Wang Da, Anda tidak perlu memikirkannya, karena Wang Gong sudah tahu kalau sayalah pelakunya. Saya juga sudah mengusir kesadaran ilahi Wang Gong, jadi dia tidak akan menyerang keluarga Mei tanpa alasan. Anda tidak perlu merasa khawatir tentang sekte Miao Xuan.
Tetapi Bibi Jiu mendengus. Omong kosong. Bagaimana mungkin kau mengusir kesadaran ilahi Wang Gong? Sekte Miao Xuan adalah salah satu dari 10 sekte teratas di wilayah utara. Jika dia memang bertarung denganmu, Wang Gong sudah pasti membunuhmu. Li Feiyu adalah saksi mata dari pertarungan Yun Xiao. Jadi dia segera berkata, apa yang Tuan Muda Yun katakan itu benar. Dia telah mengusir kesadaran ilahi Wang Gong. Saya telah melihat semuanya dengan mata kepala saya sendiri. Apa? Bibi Jiu terkejut. Dia masih enggan mempercayai hal ini, tetapi Li Feiyu adalah saksinya. Ini jelas tidak mungkin terjadi. Bagaimana bisa seorang martial grandmaster mengusir kesadaran ilahi dari seorang martial supreme bintang 9? Kata Bibi Jiu. Li Feiyu segera menjelaskan. Tuan Muda Yun memiliki boneka yang super kuat. Karena itu, dia berhasil mengusir kesadaran ilahi Wang Gong. Dan waktu itu juga, Wang Gong tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia hanya setingkat martial supreme bintang 1. Kalau dia memaksakan, maka tubuh Wang Zhen akan hancur. Bibi Jiu masih tampak curiga. Meski begitu, tetap saja dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kematian Nenek Kui dan hancurnya restoran keluargaku. Kini Yun Xiao menjadi sangat marah. Bibi Jiu benar-benar keras kepala. Tatapan matanya tajam dan niat membunuh meliputi tubuhnya. Wanita tua jelek itu memang pantas mati. Bahkan, kalau kamu Bibi Jiu ingin melindunginya, aku akan tetap membunuhnya. Mendengar itu, Bibi Jiu terkejut dan merasakan keseriusan Yun Xiao. Dia hanya seorang martial grandmaster bintang 8, tetapi dia tidak terlihat terintimidasi sama sekali. Namun, saat ini sudah menjadi tugas orang dewasa untuk memberi pelajaran pada orang muda yang tidak tahu tempatnya. Bibi Jiu memukul meja dan sebuah serangan kasat mata melesat ke arah Yun Xiao. Li Feiyu mengerutkan keningnya. Dia berpikir untuk menghentikan hal ini. Tetapi segera dia berhenti dan memutuskan untuk mundur. Saat ini Li Feiyu lebih penasaran pada identitas dan kekuatan Yun Xiao sampai dia begitu berani memprovokasi semua orang. Yun Xiao mendengus. Dia tidak menghindar. Dan kemudian tubuhnya terbelah dua. Tubuh Yun Xiao seketika berubah menjadi transparan dan menghilang. Rupanya tubuh itu hanyalah bayangan milik Yun Xiao. Sementara tubuh aslinya kini berdiri di dekat Bibi Jiu. Yun Xiao melepaskan bilah pedang dan menyerang Bibi Jiu. Ini cukup mengejutkan, bahkan Bibi Jiu tidak menyadari pergerakan Yun Xiao sebelumnya. Namun, Bibi Jiu dapat menghindari serangan Yun Xiao dengan mudah. Bibi Jiu mencibir. Lebih baik sekarang kau panggil bonekamu. Kalau kau tidak serius, jangan menyebutku tidak adil kalau kau mati hanya dengan satu pukulan. Namun mendengar itu Yun Xiao mencibir balik. Beraninya kau masih membicarakan keadilan setelah mengunci kesadaran ilahi kalian padaku. Bibi Jiu mendengar itu semakin geram. Aku sudah memperingatkanmu dengan niat baik. Sekarang, karena kau tidak takut mati, maka pergilah ke neraka. Teknik bola debu. Selusin bola debu berputar dengan cepat di depan Bibi Jiu, lalu ditembakkan ke arah Yun Xiao. Yun Xiao mengeluarkan pedang dingin miliknya. Pedang itu memancarkan aura dingin yang mencekam. Lalu Yun Xiao menebas bola debu itu dalam satu tebasan. Kabum! Ledakan terjadi saat dua serangan itu saling bertabrakan. Bibi Jiu terkejut. Dia bisa menilai kualitas dari pedang milik Yun Xiao. Pedang itu adalah harta karun tingkat 9. Dia tidak menyangka kalau Yun Xiao yang hanya seorang martial grandmaster bisa memiliki pedang tingkat 9. Sekarang, seluruh aula pertemuan itu rata dengan tanah. Bibi Jiu tampak tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Yun Xiao yang kultivasinya terpaut sangat jauh darinya,
ternyata bisa bersaing dengannya bahkan tanpa menggunakan boneka miliknya. Namun, Yun Xiao tampak sedikit aneh. Kini dia seolah dikuasai oleh kemarahan. Dan ternyata di kedalaman jiwa Yun Xiao, Yao Long terkejut. Dia bisa melihat jiwa Yun Xiao mulai bermunculan bintik hitam dan mulai menutupi seluruh jiwanya. Itu adalah tanda demonisasi. "Gu Feiyang, bangun!" Yao Long terus memanggil Yun Xiao dan mencoba membuat dia sadar. Sementara itu saat ini, di luar, Yun Xiao mulai kehilangan kendali dan menyerang dengan ganas. Dia melepaskan serangan yang memiliki aura hitam ke arah Bibi Jiu. "Bocah, kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Berani sekali kau bertindak sembarangan di lembah Plum kami." Salah satu ahli yang kesadaran ilahinya mengunci Yun Xiao sebelumnya akhirnya berseru. Dia adalah seorang martial supreme bintang 9. Dia menahan serangan Yun Xiao. Ledakan pun terdengar dan serangan Yun Xiao digagalkan. Lalu ahli itu segera menekan Yun Xiao. Dan secara kebetulan ki dari ahli itu menekan ki iblis yang kini mencoba melahap Yun Xiao. Akhirnya, Yun Xiao pun berhasil memulihkan kesadarannya. Dia pun segera menenangkan pikirannya. Yun Xiao akhirnya mendapatkan kendali atas tubuhnya kembali. "Kau masih muda, tapi kau telah mempelajari beberapa teknik kultivasi yang bengkok. Apa kau pikir kau bisa bersikap kurang ajar dimanapun kau berada? Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu untuk menggantikan keluargamu." Niat membunuh meledak dari seorang martial supreme, dan itu tentu saja sangat kuat, bahkan sampai-sampai membuat langit bergemuruh. "Mendisiplinkan Tuan Muda Yun? Hohoho. Aku baru saja sampai tapi aku sudah mendengar sesuatu yang menarik. Aku penasaran siapa orang yang berani mengatakan sesuatu yang gila seperti itu." Sebuah suara terdengar dari kejauhan. "Ada penyusup! Ada penyusup!" teriak para penjaga yang ada di dekat benteng. Namun peringatan itu telat, karena sang ahli yang baru saja menyusup sudah datang dan menyerang ke arah Bibi Jiu. Melihat hal itu, sang martial supreme yang tadi menyerang Yun Xiao dengan cepat menghalang serangan dari ahli yang baru saja datang. Tapi sayang, kekuatannya bahkan tidak mampu menahan serangan dari orang yang baru saja datang itu. Martial supreme itu terlempar dan tersungkur hingga dia tidak mampu berdiri. Benar-benar hanya satu pukulan. Kabum! Suaranya seperti ledakan bom. Jantung Bibi Jiu dan yang lainnya seketika jatuh. Mereka menyaksikan salah satu orang terkuat di dalam keluarga Mei dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Sesungguhnya, dalam keluarga Mei ada dua ahli di ranah martial supreme. Tetapi melihat rekannya kalah dalam satu gerakan, ahli yang lain bahkan tidak berani menunjukkan dirinya. Mereka semua membatu di hadapan orang yang baru saja datang itu. Kemudian, orang yang baru saja datang itu melihat ke arah Yun Xiao. Dia bergegas dan berkata, "Tuan Muda Yun, apakah Anda baik-baik saja?" Semua orang bisa melihat sosok dari orang yang baru saja datang itu. Dialah Mo Xiaochuan, murid dari Gu Feiyang, ahli tingkat martial Sovereign bintang 3. Mendengar pertanyaan Mo Xiaochuan, Yun Xiao menggelengkan kepala dan berkata, "Aku baik-baik saja. Kenapa kau ada di sini? Dan kenapa kau memukul orang tanpa alasan? Bagaimana jika dia mati? Situasi yang ada di sini akan menjadi semakin rumit karena ulahmu." Mendengar itu, Mo Xiaochuan hanya bisa menundukkan kepala. "Maafkan saya akan memperhatikan tindakan saya di masa depan. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena saya sudah menahan diri. Jadi orang itu seharusnya tidak mati."
Kenapa aku harus selalu membereskan kekacauan yang kau buat? Kata Yun Xiao sambil menghela nafas panjang. Sementara itu, di sisi lain, para penjaga kota akhirnya datang. Mereka membawa beberapa orang yang berhasil mereka tangkap. Mo Xiaochuan memukul kepalanya sendiri dan berkata, "Aduh, aku benar-benar melupakan mereka. Aku berlari terlalu cepat dan mereka tertinggal." Saat ini, Mei Dong'er, Mo Huayuan, serta Xuan Xi ditangkap oleh para penjaga. Wajah Bibi Jiu masih tampak pucat. Dia kemudian berkata, "Kalian semua, lepaskan orang-orang yang kalian tangkap." Para penjaga itu pun bingung, tetapi mereka segera melakukan apa yang diminta oleh Bibi Jiu. Dan setelah itu, Bibi Jiu berkata dengan sopan ke arah Mo Xiaochuan, "Saya, kepala keluarga Mei, menyapa Tuan yang terhormat. Bolehkah saya tahu dendam apa yang Tuan miliki pada kami, sampai-sampai Anda mendatangi dan melukai orang-orang dari lembah Plum kami?" Mo Xiaochuan melirik ke arah Bibi Jiu dan dia berkata, "Tidak ada. Aku hanya datang untuk bermain. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Aku lebih kuat dari kalian, maka aku bisa bermain sesuka hati. Bukankah begitu?" Mendengar ini, hati Bibi Jiu terguncang. Dia tidak mengira kalau Mo Xiaochuan akan menjawab dengan begitu serampangan. Padahal, kalau Mo Xiaochuan mengatakan dia datang melakukan semua ini untuk Yun Xiao, maka Bibi Jiu sudah siap untuk memberikan jawaban dan membalas Mo Xiaochuan. Tetapi siapa sangka kalau Mo Xiaochuan akan menjawab seperti itu. Bibi Jiu kini tampak masam dan tak berdaya. "Tuanku, memang benar bahwa kekuatan adalah segalanya. Tetapi bukankah setidaknya harus ada alasan untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini?" Mo Xiaochuan mencemooh. "Alasan? Kekuatanku adalah alasanku melakukan apapun yang ku mau. Kalau kau masih mempertanyakannya lagi, maka aku akan langsung menjelaskannya dengan tinjuku." Bibi Jiu semakin suram. Tapi dia tidak bisa diam saja. Dia adalah kepala keluarga Mei. Dia punya tanggung jawab untuk melindungi keluarga Mei. Maka, mengikuti perkataan Mo Xiaochuan sebelumnya, Bibi Jiu bertanya lagi, "Baiklah, tuanku. Saya tidak akan bertanya lebih lanjut terkait hal itu. Namun sekarang, apakah Anda sudah selesai bermain? Kalau sudah, bukankah Anda bisa pergi?" "Ah, itu tergantung suasana hatiku," jawab Mo Xiaochuan dengan acuh tak acuh. Sementara itu, Li Feiyu tahu bahwa situasi ini sangat genting. Bagaimanapun keluarga Mei adalah aset bagi menara 10.000 harta karun. Dia bicara pada Yun Xiao, karena Li Feiyu bisa melihat kalau Mo Xiaochuan itu sangat patuh pada Li Yun Xiao. Li Feiyu bertanya, "Tuan Muda Yun, kamu pasti tahu bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Jadi tolong berikan pengampunanmu." Yun Xiao lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Kesalahpahaman? Sungguh, ini adalah kesalahpahaman yang besar sampai aku hampir kehilangan nyawaku." Mendengar itu, Mo Xiaochuan seketika dipenuhi dengan amarah. Memikirkan tuannya akan mati sekali lagi itu membuat dia menjadi sangat geram. Mo Xiaochuan berkata, "Tuan Muda Yun, karena orang-orang di lembah ini begitu berani menyinggungmu, saya rasa mereka tidak diperlukan lagi di dunia ini. Mengapa kita tidak kurangi saja satu kekuatan yang tidak berguna ini?" Mendengar itu, kaki Bibi Jiu bergetar. Dia tahu bahwa Mo Xiaochuan bisa menghabisi seluruh tempat itu kalau dia mau. Li Feiyu kembali bicara pada Yun Xiao. "Tuan Muda Yun, seperti kata pepatah, karena pukulan persahabatan bisa tumbuh. Ini hanya kesalahpahaman, jadi mari bicarakan semua ini dengan damai."
Yun Xiao melihat ke arah Mei Dong-er yang kini tampak bingung. Jelas Mei Dong-er akan sedih kalau keluarga besarnya akan dihancurkan. Pada akhirnya, Yun Xiao menghela nafas panjang dan berkata, "Baiklah, mari lupakan apa yang baru saja terjadi. Kita anggap semuanya tidak pernah terjadi, dan masalah sekte Miao Xuan, aku yang akan bertanggung jawab penuh. Suatu hari jika mereka datang kepada kalian, kalian bisa melimpahkan semua tanggung jawab itu kepadaku. Tapi hari ini, aku harus memperjelas masalah temanku. Aku ingin kalian mengatakan semuanya tanpa ada yang ditutupi." Bibi Jiu akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia sungguh berterima kasih pada Li Feiyu yang sudah membantunya untuk membujuk Yun Xiao. Lalu Bibi Jiu berkata, "Saya mengerti. Mari bicarakan ini dengan baik." Segera Bibi Jiu meminta bawahannya untuk menyiapkan ruang pertemuan yang baru. Semua jamuan yang sangat lezat disiapkan sama seperti sebelumnya, dan perbincangan mereka pun dimulai. Dan sorry abang-abang, kayaknya videonya berakhir sampai di sini karena kemarin sebenarnya video ini mau di-up itu kemarin. Tapi kemarin itu ada kejadian tak terduga dari pagi yang kemudian berakhir sampai hampir jam 12 malam. Harus diurus dan diselesaikan. Jadi pada akhirnya ya naskahnya belum terselesaikan. Niatannya masih bisa di sekitar 40 menitan, tapi ternyata harus stop di sini supaya pagi ini bisa diupload. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah kejar update yang satunya. Ani rasa begitu. Dan kalau misalnya rekan-rekan mau berbagi lagi untuk Mimin, boleh banget. Linknya pakai yang di deskripsi. Thank you, see you again di next video, dan bye.